Warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kawan-kawan sekalian. Dalam perjalanan bangsa ini terjadi perubahan yang penuh gejolak dan tantangan. Setelah proklamasi kemerdekaan, kita menggunakan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai landasan konstitusi negara. Namun, pada tahun 1950, kita mengganti konstitusi itu menjadi Undang-Undang Dasar sementara 1950, seiring dengan lahirnya negara Indonesia sebagai negara kesatuan yang demokratis. Tetapi, undang-undang ini tak selalu membawa stabilitas. Di tahun 1959, Presiden Soekarno akhirnya mengeluarkan dekret presiden untuk kembali menggunakan Undang-Undang Dasar 1945. Dan inilah langkah penting dalam sejarah kita, sebuah keputusan yang mengakhiri ketidakpastian konstitusi negara kita. Apa ini? UUD sementara 1950 sudah tidak layak digunakan. Politik sudah tidak stabil. Negara kita sudah salah jalan. Undang-Undang sementara 1950 tidak berjalan seperti semestinya. Kita sudah tidak dapat mencapai cita-cita kemerdekaan. Itu karena terlalu banyak kepentingan asing yang masuk. Jadinya partai akan berdiri demi keinginan berubah. Perselisihan antar politik hanya melemahkan kita saja. Sementara rakyatnya menjerit. Betul, rakyat sudah tak percaya lagi pada sistem ini. Kita perlu perubahan yang tegas dan mendasar. Mungkin salah satu caranya adalah dengan kembali ke Undang-Undang Dasar yang semula, yang lebih sederhana dan juga lebih tegas. Tapi siapa yang akan membuat keputusan ini? Mereka di parlemen tidak akan mendengar suara kita. Ayo kita lakukan demo! Ayo! Cepat! Ayo, kita sudah tidak kuat lagi. Negeri kita sudah kacau. Mari kita lakukan demo. UDS sementara tidak layak. Ganti. Negara kita sudah kacau. UDS tidak layak. Ganti. Apakah para saudara sudah mendengar tentang kekacauan yang terjadi di luar sana? Ini bukan hanya sekedar konflik antar partai. Ini ancaman bagi negara kita. Betul sekali. Sudah banyak pihak yang merasa dari sini tidak mampu menahan konflik antar partai. Rakyat sudah mulai bersusah. Saya kira ini semua terjadi karena Undang-Undang Dasar 1950 yang cukup lemah dalam menghadapi atau mengatur stabilitas politik di negara kita saat ini. Lalu apa yang harus dilakukan? Apa kita akan berproses seperti ini? Menurut saya, bagaimana jika kita membuat undang-undang baru? Saya setuju, hanya undang-undang baru yang dapat menjaga stabilitas negara. Menjadi langkah akhir, kita harus mengakhiri perdebatan. Gimana? Setuju? Jadi mengubah konstitusi itu bukan perkara yang mudah. Setiap keputusannya itu pasti akan berpengaruh kepada kehidupan rakyat. Namun, kita harus membuat langkah yang tegas. Jika kita masih dalam kebuntuan seperti ini, Indonesia bisa saja tetap.
Aku mulai merasa bahwasannya kita itu terus berputar-putar di sini saja. Setiap ide selalu kembali atau terpecah dengan adanya perbedaan pendapat antara satu pihak dan pihak lainnya. Waktu kita ini semakin sedikit, dan rakyat juga membutuhkan kepastian kepada kita. Apakah ini pertanda bahwa kita harus kembali ke Undang-Undang Dasar 1945? Mungkin itulah satu-satunya solusi yang kita miliki. Mari kita dukung dekret Presiden sebagai langkah pemersatu bangsa Indonesia. Yes. Pada tanggal 5 Juli 1959, Presiden Soekarno akhirnya mengeluarkan dekret Presiden untuk kembali menggunakan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai landasan negara kita. Dengan ini, negara kita memasuki masa baru dengan harapan stabilitas yang lebih kuat. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, kami, Presiden Republik Indonesia, Panglima Tertinggi Angkatan Perang, dengan ini menyatakan dengan hikmat bahwa anjuran Presiden dengan amanat Presiden pada tanggal 22 April 1959 tidak memperoleh keputusan dari konstituante sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Dasar sementara bahwa berhubung dengan pernyataan Akhirnya, kita sudah punya kepastian. Undang-Undang Dasar 1945 kembali berlaku. Iya, ini adalah kesempatan baru bagi kita untuk membangun negara yang baik dan lebih berkembang. Saya sudah tidak sabar dengan perubahan yang nyata dari negara kita. Mari kita mendukung pemerintah untuk memperbaiki keadaan. Semoga dengan memberlakukan Undang-Undang Dasar 1945 ini kembali, kehidupan di negara kita semakin lebih baik. Negara kita membutuhkan pemimpin yang benar-benar memperhatikan rakyat. Benar, jangan-jangan janji tinggal janji. Kita harus mengawasi mereka agar tidak menyimpang dari tujuan. Setuju. Ya Allah, harga bahan pokok kita naik, gaji kita nggak cukup. Gimana kita bisa bertahan? Iya, rupiah juga makin lemah, dan apa yang kita tabung jadi nggak ada artinya. Kita butuh bantuan segera. Saya juga sudah menjual barang-barang berharga di rumah ini. Ini sangat sulit. Anak-anak kita bersekolah, tapi bagaimana kita memenuhi biaya sewa pendidikannya karena semua ini? Kita harus bersatu. Jangan sampai hal ini terus berlanjut. Ayo kita menyuarakan keluhan kita agar negara ini bisa damai. Saya setuju, kita itu harus dengar. Pemerintah harus tahu betapa sulitnya kondisi kita sekarang. Mari menyuarakan pendapat kita. Ayo. Masa uang menurun? Barang-barang di rumah sudah terjual. apa musuh kita? Musuh kita yang terbesar, yang terutama, terpokok. Musuh kita yang terpokok, terbesar, terutama ialah imperialisme. Sekarang saudara-saudara resmi NBRS. Perkenalkan, nama saya Wildan Satria Praja Nusantara. Nomor absen 36. Perjalanan bangsa ini penuh dengan tantangan, tetapi dengan dasar konstitusi yang kuat, kita mampu melewatinya bersama. Semoga masa depan membawa kita ke arah yang lebih baik. Perkenalkan, nama saya Faisal Fitran, nomor saya 25. Setiap dekade mengajarkan kita pentingnya kebersamaan dan persatuan. Mari terus menjaga nilai-nilai luhur ini untuk generasi mendatang. Perkenalkan, nama saya Tujuh Putri
dimulai, saya dari absen 34. Sebagai bangsa, kita telah melalui banyak perubahan, Dekret Presiden, Undang-Undang Dasar 1945. Semuanya membentuk jalan kita menuju keadilan dan kesejahteraan. Kita harus tetap waspada dan terus berbenah. Perkenalkan, nama saya Rahmati Misalul Haq dari nomor absen 31. Secara mengingatkan kita bahwa tantangan selalu ada, tetapi dengan persatuan dan kesadaran kita bisa bertahan dan berkembang. Mari kita jadikan ini pelajaran untuk masa depan yang lebih baik. Perkenalkan, nama saya Ahmad Yusuf Abdullah, dan 1. Konsis dan perubahan konstitusi telah membuat kita sebagai bangsa dan menjadikan kita untuk tetap berusaha untuk menjadikan masyarakat yang adil bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Ahmad Sari, absen 6. Perjalanan ini membuktikan bahwa persatuan adalah kekuatan kita. Mari sambut masa depan dengan semangat baru serta bangga membawa konstitusi kita. Perkenalkan, saya Gina Rasila dari absen 15. Jadi teman-teman, inilah perjalanan panjang bangsa kita dari masa Orde Lama hingga Orde Baru, penuh dengan perubahan, tantangan, dan pelajaran. Melalui Dekret Presiden 1959, Undang-Undang 1945 kembali menjadi dasar kita menghadapi berbagai ujian dari perbedaan sosial hingga krisis ekonomi. Semua itu mengajarkan kita bahwa landasan negara dan persatuan adalah kunci untuk menjaga bangsa ini tetap kokoh. Kita diajak melihat bagaimana sejarah menguatkan dan mengingatkan kita agar kita siap menyongsong masa depan dengan lebih baik. Semoga kita semua bisa terus menghargai dan menjaga apa yang telah diperjuangkan oleh generasi sebelumnya. Sampai jumpa di cerita sejarah lainnya, teman-teman. Bye. Sekian video dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.